Iran telah hancur akibat serangan pembom siluman dan jet tempur generasi kelima Amerika Serikat yang menghancurkan sebagian besar pertahanannya. Sekarang datanglah kebangkitan B-52 Stratofortress. Iran kini mulai takut pada pembom Amerika Serikat berusia 74 tahun ini karena pesawat itu telah melancarkan serangan dahsyat ke Iran. Teheran sudah tahu bahwa mereka telah kalah perang saat B-52 menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Ini langkah jenius Amerika Serikat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Amerika sedang merencanakan untuk jangka panjang guna menyingkirkan rezim Iran selamanya. Untuk info lebih lanjut tentang langkah jenius ini, tetap bersama kami. Kedatangan B-52 jadi berita besar terbaru konflik Iran. Pembom besar, jelek dan gemuk itu kini terbang bebas di atas Iran, menunjukkan pertahanan udara Teheran lumpuh dan tak mampu menghentikan Amerika menggunakan pembom lamanya untuk menimbulkan kerusakan lebih besar. Pikirkan seperti ini. B-2 Amerika menerobos masuk dengan bantuan dari puluhan jet tempur Amerika dan Israel. B-52 kini telah tiba dan membombardir sisa titik militer Iran hingga hancur. Kita sedang menyaksikan pergeseran dari efisiensi terukur ke kekuatan brutal penuh. Itu mungkin terdengar aneh setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan 1.000 serangan terhadap pertahanan Iran dalam 24 jam pertama konflik ini. Serangan-serangan itu sangat terukur. Serangan tersebut diawali operasi siber seperti pengacauan dan pemalsuan radar Iran. Setelah komunikasi terputus, serangan gelombang pertama AS dan Israel dimulai. Pertahanan udara hancur. Aset laut dan udara dihancurkan. Serangan pemenggalan menargetkan para pemimpin Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang kini tewas, telah terjadi. 24 jam pertama adalah badai api yang jauh lebih presisi dari perkiraan Iran. Namun, yang tidak pernah diduga Iran adalah bahwa Atak Asaram sebenarnya hanya sedang mempersiapkan kedatangan sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah operasi selesai, AS memberikan pukulan palu godam ke luka-luka itu dan Iran tidak bisa berbuat apa-apa. B-52 sudah tiba dan sebentar lagi kami akan beritahu apa yang mereka lakukan di Iran. Sebelum melanjutkan, mari kita lihat seberapa besar kekuatan pendatang baru di teater Iran. B-52 berbeda dari B-2 yang sudah kita lihat, melakukan serangan bom selama lebih dari 30 jam di atas Iran, karena B-52 adalah pembom non-siluman. Pesawat ini tak dapat lolos dari radar dan pertahanan udara musuh seperti saudaranya yang jauh lebih baru dan mahal. Namun, yang bisa dilakukan B-52 dengan sangat baik adalah membantu sebuah negara yang telah mencapai keunggulan udara untuk benar-benar menghancurkan target di darat. Pesawat pengebom ini memiliki kapasitas muatan sekitar 70.000 pon dan kapasitas itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk membawa amunisi berpemandu presisi yang dapat digunakan Amerika Serikat untuk menghancurkan sisa-sisa pertahanan dan titik-titik militer Iran. Max Afterburner membahas lebih lanjut dalam penelitiannya soal kedatangan B-52 di Iran. Dia mengatakan itu pengebom berat. Maksud saya, B-52 bisa membawa 70 jedam. Jumlah jedam itu saja sudah menunjukkan seberapa besar daya tembak B-52. Senjata udara ke darat berpemandu ini tersedia dalam 3 varian, 500 pon, 1000 pon, dan 2000 pon. Dengan 70 jedam, kita berasumsi bahwa Afterburner percaya B-52 yang dikirim ke Iran kemungkinan membawa varian 1000 pon meskipun, seperti yang juga diungkapkan Afterburner, ini mungkin bukan pilihan terbaik. Meski sudah ada keunggulan udara, Anda tetap bisa menghadapi sistem rudal permukaan ke udara yang tiba-tiba aktif dan menembak ke B-52 jelasnya soal situasi di Iran. Pertahanan udara Iran hancur, tapi belum sepenuhnya hilang, akan dijelaskan nanti di video ini. Kemungkinan serangan satu kali seperti ini, berarti B-52 Amerika terbang dengan membawa JAS SM, atau rudal jarak jauh gabungan udara ke permukaan. Rudal subsonik ini, yang dapat menempuh jarak antara 230 hingga 575 mil, tergantung variannya, memungkinkan B-52 Amerika untuk lepas landas
dan menembakkan rudal ke target dari jarak jauh, dengan pembom tetap berada jauh di luar jangkauan sisa pertahanan udara Iran yang minim. Pertimbangan ini membawa kita kembali ke apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang apa yang dilakukan B-52 di Iran. B-2 Amerika Serikat menyerang secara diam-diam dan presisi, memungkinkan B-52 beroperasi lebih aman. Sekarang, setelah B-52 tiba, mereka menghantam habis semua yang masih dimiliki Iran. Afterburner menyebut kini, fokus utama pembom tua AIS adalah pusat komando dan kendali, atau Node C2 yang jadi andalan sisa kekuatan militer Iran untuk mengordinasikan pertahanan. Afterburner menyatakan koordinasi pihak Iran makin kacau tiap menit saat ia membahas target B-52 Amerika. Peluncuran mereka terisolasi setelah pusat komando dihancurkan. Pengisian ulang lambat karena fasilitas produksi diserang. Kini waktu pemulihan mereka praktis hilang. B-52 akan menghancurkan pusat-pusat yang memungkinkan Iran mengancam Amerika dengan satu-satunya kekuatan besar mereka, yaitu rudal balistik. Kita akan membahas perkembangan terbaru di lini rudal Iran segera. Pertama, The War Zone atau TWZ setuju dengan Afterburner bahwa B-52 Amerika sedang membuat kekacauan pada pusat-pusat C2 Iran. TWZ mengutip Jenderal Ayu dan Kane yang menyatakan struktur C2 Iran buruk, salah satunya akibat peralihan dari presisi ke kekuatan. CENTCOM sekarang sudah beralih di hari keempat dari paket serangan besar dan terencana menggunakan amunisi jarak jauh di luar jangkauan tembakan musuh menjadi serangan presisi langsung di atas Iran, kata Kane. Lebih tepat dikatakan presisi dan kekuatan adalah fase baru. Bagaimanapun juga, Iran merasakan dampak dari kedatangan B-52 karena hasilnya sudah sangat besar. Kita bisa melihatnya hanya dari jumlah serangan saja. Setelah 24 jam pertama, dengan 1.000 serangan Amerika Serikat dan Israel telah melipat gandakan serangannya. Dalam 72 jam awal konflik, kedua sekutu telah bersama menghancurkan 2.000 target di Iran. B-52 berperan besar dalam eskalasi ini dengan menembakkan amunisi jarak jauh ke target yang kini kurang dijaga oleh pertahanan udara Iran yang sejak awal sudah lemah. PBS melaporkan Kementerian Kesehatan Iran menyatakan 920 orang tewas hingga 4 Maret meski belum jelas apakah mereka sipil atau militer. Perkiraan lain, seperti yang dibagikan oleh Jerusalem Post, menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran tewas dalam gelombang serangan pertama. Jadi kita bisa berasumsi dengan aman bahwa bahkan lebih banyak lagi yang telah dieliminasi sekarang setelah B-52 Amerika memasuki pertempuran. Ini kekuatan destruktif. Namun, mungkin dampak terbesar dari kedatangan pembom Amerika terjadi di lini pertahanan. Kami sudah memberitahu bahwa B-52 Amerika tampaknya menargetkan Node C2 Iran. Dalam perang darat, node ini penting untuk koordinasi tentara dan logistik. Ini bukan perang darat. Seperti telah disebutkan, kekuatan utama Iran di pertempuran ini adalah persediaan rudal balistiknya. Iran Watch mengatakan bahwa CENTCOM, yaitu Komando Pusat AIS, memperkirakan persediaan rudal ini lebih dari 3.000 rudal pada tahun 2022. Iran, kemungkinan besar, telah menghabiskan sebagian besar persediaan rudalnya melalui serangan-serangannya terhadap Israel dan pangkalan militer Al-Salam, baik sebelum maupun selama konflik saat ini. Di awal perang, pasukan pertahanan Israel memperkirakan Iran memiliki sekitar 2.500 rudal, jumlah yang sangat banyak. Dan berkat pesawat B-52 milik Amerika, Iran tidak bisa memaksimalkan penggunaan persediaan rudal tersebut. Menghancurkan node C2 membuat Iran tak bisa mengordinasikan peluncuran rudal. Jika digabung dengan serangan ke lokasi peluncuran rudal Iran, satu-satunya kekuatan yang bisa diproyeksikan Iran akan lumpuh. Dan kita melihat hal itu dalam angka-angkanya. Dalam sebuah artikel tanggal 4 Maret CNN melaporkan lebih banyak komentar yang dibuat oleh Kane dan mereka mengungkapkan bahwa rudal balistik Iran perlahan-lahan mulai disingkirkan dari peredaran. Hingga pagi ini, Komando Pusat Al-Yassam terus menunjukkan kemajuan stabil. Tembakan rudal balistik teater Iran
turun 86% dari hari pertama pertempuran, katakan dalam pernyataan singkat yang disampaikan di Pentagon. Dia menambahkan terjadi penurunan 23% dalam 24 jam terakhir. Sebagai bonus, 73% drone serang satu arah Iran berhasil ditembak jatuh. Apa yang kita lihat di sini adalah perlahan-lahan terkikisnya seluruh strategi militer Iran, dan B-52 yang telah tiba di wilayah tersebut memainkan peran kunci. Tapi Anda mungkin ingat bahwa kami sudah memberitahu Anda sebelumnya di video ini bahwa mengirimkan B-52 adalah langkah jenius dari Amerika Serikat. Penghancuran kapasitas ofensif Iran bukan alasannya, meski itu membantu, ada alasan lain. Sebelum membahas lebih lanjut, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Jadi, apa yang membuat kedatangan B-52 menjadi langkah jenius oleh AS? Presiden Asalatu Donald Trump memberi petunjuk pada 2 Maret bahwa perang Iran bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan sebagian orang. AS memperkirakan konflik ini berlangsung 4 hingga 5 minggu, meski Trump mengatakan militer asal alas mampu beroperasi jauh lebih lama. Dengan kata lain, AS sudah berasumsi bahwa ini akan menjadi konflik yang berlangsung beberapa minggu, dan ingat, kita masih berada di minggu pertama. AS juga harus siap jika perang ini berlangsung lebih lama, yang berarti satu hal yang sangat penting. AS perlu menekan biaya serendah mungkin sambil menghantam Iran dengan kekuatan senjata maksimal. Disinilah kecerdasan memilih B-52 daripada B-2 yang lebih baru, dan siluman mulai berperan. Meskipun menggoda untuk menganggap militer Asia Sam sebagai raksasa yang luar biasa dengan dana tak terbatas, negara itu tetap ingin memastikan bahwa mereka tidak menghamburkan uang di tempat yang tidak perlu. Dan salah satu cara Amerika Serikat bisa saja membuang-buang uang dalam konflik berkepanjangan yang mereka perkirakan akan terjadi dalam perang dengan Iran adalah dengan terus menggunakan B-2 untuk menjalankan misi pengeboman. 1945 merangkum semuanya saat menjelaskan mengapa B-52 mulai digunakan dengan menyatakan mampu membawa banyak amunisi berpemandu presisi. B-52 memiliki waktu terbang yang lama dan biaya operasional per jam yang lebih rendah daripada B-2. B-52 ideal untuk pengeboman berkelanjutan setelah wilayah udara dinyatakan aman. Kata aman menggambarkan kondisi wilayah udara Iran saat ini. Dari segi biaya, Wion menjelaskan bahwa B-2 memerlukan biaya sekitar 2 kali lipat dibandingkan B-52 hanya untuk bisa terbang. Kombinasi lapisan siluman pada B-2 dan perawatan berat membuat pembom modern ini paling cocok digunakan untuk pendekatan shock and awe dalam serangan awal yang presisi seperti yang telah kita lihat di Iran. Setelah itu, B-2 akan mundur dan membiarkan pembom lain masuk ke medan pertempuran. Faktor biaya langsung juga penting dipertimbangkan. Satu unit B-2 berharga sekitar $2 miliar AS. Jadi jika pesawat ini jatuh atau rusak di langit Iran, itu akan menjadi kerugian besar bagi anggaran perang AS di Iran. Bandingkan hal ini dengan B-52. AS telah melakukan perombakan pada pesawat pengebom B-52 miliknya dengan menghabiskan $15 miliar hingga tahun 2021 sebagai bagian dari program senilai $48,6 miliar yang bertujuan untuk menjaga pesawat-pesawat tua ini tetap bisa terbang hingga tahun 2060. Namun saat ini, AS memiliki 76 B-52 yang masih aktif digunakan. Meski sudah dirombak, biayanya sekitar $640 juta per unit, belum termasuk biaya pembuatan pesawat pengebom lebih dari 70 tahun lalu yang menurut IG.Space nilainya setara $1,14 miliar setelah penyesuaian inflasi. Jadi yang Anda dapatkan di sini adalah risiko yang lebih kecil. Kehilangan B-52 tetap merupakan kerugian yang mahal, tapi tidak sebanding dengan kerugian jika kehilangan B-2 yang jauh lebih mahal dan canggih. Ada juga biaya operasional. Menurut National Interest, pesawat pengebom B-2 menghabiskan sekitar $200.000 per jam terbang. Seperti disebutkan, B-2 yang dikirim Amerika Serikat ke Iran selama operasi presisi berada di udara lebih dari 30 jam dengan biaya lebih dari $6 juta. B-52 memerlukan biaya sekitar $70.000 per jam terbang. Setelah disesuaikan inflasi, ini hanya sekitar setengah biaya B-2 seperti dikatakan Wion. Dari segi biaya, memilih pembom B-52 adalah keputusan cerdas.
AS bisa terus meluncurkan kekuatan senjata yang sangat besar ke Iran dengan menggunakan beberapa senjata paling canggih, dan mereka melakukannya dengan pembom yang memberikan beban keuangan jauh lebih kecil pada anggaran pertahanan Amerika. Jika kampanye berkelanjutan, bahkan yang berlangsung 4 hingga 5 minggu, adalah apa yang diantisipasi oleh pemerintahan Trump, maka pergantian ini sangat penting untuk memastikan kampanye tersebut bisa terus berjalan. Semua ini membawa kita ke situasi seperti yang terjadi saat ini. Iran dalam posisi kurang baik. Kita sudah membahas sebagian, terutama rudal balistik dan pertahanan udara Iran. Namun, sebaiknya kita bahas lebih dalam soal pertahanan udara itu. Afterburner menyatakan sistem pertahanan udara terintegrasi Iran masih tertinggal jauh dari negara barat, bahkan sebelum serangan bom. Dan seperti yang sudah kita lihat, rudal permukaan ke udara dan radar buatan Tiongkok, rudal permukaan ke udara dan radar buatan Rusia benar-benar dihancurkan oleh B-52 dan pembom lainnya ini. Iran sudah berada di pihak yang kalah dalam permainan pertahanan udara bahkan sebelum perang dimulai. Army Technology menjelaskan lebih lanjut dalam sebuah artikel tanggal 3 Maret, di mana mereka membahas bahwa pertahanan udara yang dimiliki Iran bahkan belum tentu merupakan unit buatan Tiongkok dan Rusia seperti yang disorot oleh Afterburner. Iran memiliki beberapa, tapi mayoritas pertahanan udaranya terdiri dari tiruan murah S-300 Rusia dan HQ-7 Tiongkok yang dirakayasa ulang Iran jadi versi sendiri dan belum pernah diuji dalam pertempuran. Setelah diuji, tiruan-tiruan ini terbukti tidak memadai. Selain itu, rekayasa balik tanpa inovasi, berarti sistem yang dibangun Iran untuk dirinya sendiri memiliki kelemahan yang sama dengan sistem yang mereka tiru. Misalnya, tiruan S-300 buatan Iran rentan terhadap senjata Israel seperti rudal icebreaker yang dirancang untuk memanfaatkan kerentanan peperangan elektronik pada radar yang digunakan untuk sistem S-300. Iran tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kerentanan ini pada versi sistem Rusia dan Tiongkok yang mereka tiru, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Sekarang Iran berada dalam situasi di mana jaringan pertahanan udaranya yang lemah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Newsweek menyebut negara itu kemungkinan mulai memindahkan pertahanan udara dari timur ke barat karena memperkirakan lebih banyak serangan dari arah barat. Tapi itu bukanlah langkah yang menunjukkan kekuatan. Itu hanya berarti bahwa wilayah timur Iran menjadi area yang bisa digunakan oleh B-52 Amerika untuk meluncurkan amunisi jarak jauhnya dari sisi negara yang dibiarkan Iran tanpa penjagaan. Teheran dan Isfahan mungkin lebih terlindungi setelah serangan awal, tapi itu tetap tidak cukup untuk menghentikan serangan Amerika Serikat dan Israel. Yang paling mungkin terjadi, seperti yang dikatakan Afterburner, adalah Iran akan kembali berharap mendapatkan keberuntungan dari serangan sesekali yang disebabkan oleh kelengahan Amerika. Itu bukanlah strategi pertahanan udara. Itu perjudian yang hasilnya sangat jauh dari kebutuhan Iran. Amerika Serikat memiliki keunggulan udara penuh. Itu bukan berarti mereka menguasai udara sepenuhnya, yaitu saat sebuah negara yakin 100% tidak akan mendapat perlawanan di wilayah udara musuh. Amerika Serikat cukup dekat meraih supremasi sehingga dapat mengirim pembom non-siluman ke Iran. Ini menunjukkan kepercayaan diri Amerika yang tak ingin dilihat Iran, menandakan Trump tidak berbohong saat mengatakan kampanye ini bisa berlangsung beberapa minggu. Akan ada lebih banyak serangan yang datang dari armada B-52 Amerika, dan itu bahkan tanpa menyebutkan kelompok kapal induk yang dioperasikan Asia Alas di wilayah Teluk Persia, bersama dengan puluhan jet tempur dan pesawat pendukung yang mereka kerahkan. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, cakupan perang akan meluas. Hal itu sudah terlihat di Iran, seperti kata Afterburner, kedatangan B-52 menandakan pergeseran signifikan menuju volume dan keberlanjutan lebih besar dalam kampanye ini. Namun, cakupannya kini lebih luas terkait lokasi dan rencana serangan AS berikutnya. Contohnya, pada 4 Maret Alaihissalam menenggelamkan Iris Dana dengan torpedo di perairan internasional dekat selatan Sri Lanka. Itu sangat jauh dari Teluk Persia, dan ini menunjukkan bahwa Al-Atas memperluas jangkauan serangannya untuk mencakup aset militer yang ditempatkan Iran di luar wilayahnya sendiri.
Ada juga bayang-bayang kemungkinan ISIS mengirim pasukan darat ke Iran. Menurut Chatham House, hal itu perlu jika tujuan Amerika benar-benar menggulingkan rezim Iran. Rencana Trump membantu rakyat Iran menggulingkan teokrasi tampak seperti harapan, bukan strategi nyata. Belum ada tanda-tanda oposisi domestik yang efektif atau pembelotan dari rezim, klaim lembaga pemikir tersebut. Jika demikian, ini menunjukkan rakyat Iran belum cukup percaya diri untuk menggulingkan korps Garda Revolusi Islam dan sisa-sisa kepemimpinan senior Iran. Ini membawa pada prospek menarik. Kemungkinan kedatangan B-52 dan serangan berkelanjutan selama berminggu-minggu mungkin menandai fase ketiga Perang Iran. Pertama operasi bedah, lalu palu godam. Selanjutnya, rezim Iran mungkin dilumpuhkan oleh tentara Amerika Serikat yang turun langsung. Yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa rezim Iran telah diguncang sampai ke intinya dan mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Tentu saja itu adalah kabar buruk bagi rezim tersebut. Namun, ini juga kabar buruk bagi Putin yang selama ini bertaruh pada hubungan Rusia-Iran demi memposisikan diri sebagai pemain geopolitik global. Jika rezim Iran runtuh, Putin akan sangat terpukul dan alasannya bisa Anda ketahui di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe The Military Show untuk update Operasi Epic Fury. Terima kasih telah menonton.